Halo Sabristar, berikut top 5 dengan sejumlah informasi yang akan kami hadirkan ke hadapan Anda. Kenaikan harga beras tak hanya menimbulkan kepanikan di masyarakat, isu beredarnya beras sintetis berharga murah juga turut menambah kepanikan warga. Isu beras bulog sintetis atau beras plastik baik di wilayah Provinsi Sumatera Utara dan beberapa wilayah lainnya tengah merebak di sejumlah media sosial termasuk WhatsApp Group berulang kali bahkan diteruskan yang belum bisa dipastikan kebenarannya. Bahkan untuk memastikan tidak adanya beredar beras sintetis di pasaran, Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan segera melakukan sidak ke sejumlah grosir penjual beras dan hasilnya tidak ada ditemukan penjualan beras bulog sintetis maupun produk lain. Beras sintetis bukan isu baru apalagi di tengah harga beras yang cukup melonjak. Menurut pengamat sosial, akademisi di Universitas Sumatera Utara, Agus Suryadi, mengatakan beberapa tahun lalu isu beras sintetis juga pernah viral. Artinya isu tersebut kembali mencuat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan hanya untuk memanaskan situasi atau hanya untuk kepentingan pribadi menjadi viral. Menurut Agus, kasus ini memang pernah ada, tapi kemudian tidak bisa digeneralisir menjadi suatu kasus fantastis dan wah, efek terpaan media dan informasi melalui media sosial memang tidak bisa dihindari dan menjadi viral di masyarakat. Kendati demikian, isu beras sintetis membuat ketakutan di kalangan masyarakat. Apalagi hingga kini belum ada tindakan bagi pelaku penyebaran berita di media sosial tersebut yang mendapat tindakan. Agus menyebutkan memasuki tahun politik tidak sedikit berita hoax yang akan bermunculan. Untuk itu, ia berharap agar pemerintah bisa mengedukasi pemberitaan-pemberitaan yang dapat meresahkan masyarakat. Termasuk pemerintah juga harus menyelidiki kemungkinan adanya distributor beras nakal yang demi keuntungan mencampurkan beras asli dengan beras sintetis. Mantan Bupati Samosir Rapidin Simbolon diduga terlibat dalam kasus korupsi dana COVID-19. Hal itu membuat mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Sumatera Utara Bersatu melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, meminta Kejati mengusut dan memeriksanya. Untuk yang kesekian kalinya, unjuk rasa menuntut agar mantan Bupati Samosir Rapidin Simbolon diperiksa kembali dilakukan. Kali ini mahasiswa yang bergabung dalam Aliansi Mahasiswa Sumatera Utara Bersatu unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara pada Kamis 12 Oktober 2023. Mereka mendesak Kejatisu agar segera menangkap dan memproses hukum ex-Bupati Samosir Rapidin Simbolon atas kasus dugaan tindak pidana korupsi dana COVID-19 tahun 2020 di Kabupaten Samosir. Kali ini aksi yang dilakukan dengan jumlah peserta aksi lebih besar. Ratusan mahasiswa nampak menyeruduk Kejatisu untuk menyampaikan keluh kesah atas lambatnya Kejatisu dalam memproses hukum Ketua PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Utara itu. Tuntutan agar mantan Bupati Samosir itu sudah beberapa kali dilakukan. Namun hingga kini massa merasa tidak ada peningkatan proses dugaan korupsi itu dilakukan. Tren sayap tangan yang dilakukan pelajar kian mengkhawatirkan karena tren berbahaya ini mulai dilakukan pelajar di kota Pepatang Siantar. Media sosial bagi dua mata uang yang berbeda. Di satu sisi bisa dimanfaatkan untuk hal positif, di sisi lain bisa membahayakan karena banyak hal negatif yang ditiru umumnya oleh anak-anak. Seperti fenomena menyayat tangan yang akhir-akhir ini menjadi tren yang menyesatkan dan digandrungi pula oleh pelajar. Dan fenomena ini kini juga menjaring pelajar di kota Pematang Siantar. Fenomena menyayat lengan sendiri marak di media sosial TikTok sudah sangat banyak diikuti para pelajar mulai tingkat dasar hingga lanjutan. Mereka sengaja melukai lengan sendiri demi mengikuti tren yang sedang marak di media sosial tersebut. Tren ini kini diketahui sudah mempengaruhi sejumlah pelajar di kota Pematang Siantar. Kebanyakan mereka terpengaruh adalah pelajar sekolah menengah pertama. Seorang guru mengaku mereka mengetahui hal itu setelah pihak sekolah melakukan razia ponsel milik para anak didiknya. Hal itu rutin dilakukan untuk menerapkan disiplin terhadap siswa. Guru itu pun merasa aneh setelah melihat tangan anak tersebut yang disayatnya. Dan mereka menemukan ada puluhan siswa yang melakukan kondisi yang sama. Ketika pihak sekolah mempertanyakan hal tersebut, para pelajar mengatakan nekat melakukan karena terpengaruh untuk mengikuti challenge atau tantangan yang menyebar melalui media sosial. Challenge itu seperti tren untuk melampiaskan kekesalannya kepada orang tua ataupun konflik dengan keluarga. Tidak sedikit yang mengaku challenge itu ikut dilakukan karena orang tua yang kejam atau kurang mendapat perhatian keluarga. Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar, Simon T. Tarigan,
sudah meminta seluruh kepala sekolah dan guru-guru bimbingan konseling untuk melakukan pendampingan melihat situasi siswa yang melakukan tindakan penyayatan tangan sendiri. Dinas Pendidikan saat ini melakukan beberapa langkah penanganan untuk mengendalikan fenomena melakukan sayat lengan tersebut. Guru-guru bimbingan konseling juga diminta untuk lebih intens memberikan layanan bimbingan dan konseling pada siswa sehingga mampu membantu siswa mengatasi permasalahannya. Dunia olahraga sedang tercoreng menyusul adanya dugaan suap dalam pengaturan masuk liga. Satgas Anti Mafia Bola mengungkap klub yang terlibat kasus dugaan pengaturan hasil pertandingan pada Liga 2 periode 2018 mengucurkan uang 800 juta rupiah demi bisa promosi ke Liga 1. Satgas Anti Mafia Bola mengungkap klub yang terlibat kasus dugaan pengaturan hasil pertandingan pada Liga 2 periode 2018 mengucurkan uang sebesar 800 juta rupiah demi bisa promosi ke Liga 1. Ketua Satgas Anti Mafia Bola Irjen Asep Edi Suheri mengatakan nominal itu merupakan data sementara. Pihaknya juga tidak menutup kemungkinan angka tersebut dapat bertambah seiring dengan pendalaman kasus. Asep menjelaskan klub dengan inisial Y itu melakukan suap untuk pengaturan skor sejak 2018. Namun suap sempat berhenti pada 2020-2021 sebab pada periode itu tak ada pertandingan bola akibat COVID-19. Kemudian pada 2021 klub Y kembali melakukan suap. Dalam beberapa pertandingan klub Y ini menang kecuali satu dan naik untuk Liga 1. Menurutnya dari 8 pertandingan klub Y 1 kali mengalami kekalahan. Kini Satgas Anti Mafia Bola Polri menetapkan 2 orang tersangka suap pengaturan skor atau match fixing pertandingan Liga 2 musim 2018. Kedua tersangka yang ditangkap terkait pengaturan skor berinisial VW dan DR. Tersangka VW merupakan mantan pemilik tim di Liga 2 yang memberi suap, yang berperan aktif sebagai pelobi wasit, dan VW sendiri melakukan lobi dan meminta kepada perangkat wasit untuk memenangkan klub Y dengan memberikan janji akan memberikan sesuatu. Adapun tersangka DR merupakan pengurus tim yang berperan menyandang dana suap. DR juga yang memberikan uang kepada VW untuk mengatur dan memenangkan pertandingan. Perang Israel-Palestina kembali bergejolak di jalur Gaza. Israel terus mengebom Gaza hingga korban tewas bertambah menjadi 1.200 orang. Israel terus mengebom Gaza dengan serangan udara menewaskan puluhan orang termasuk 9 anak-anak di kota Khan Younis. Selain itu situasi di sana juga semakin rumit. Para pejabat Gaza mengatakan daerah kantong tersebut menghadapi bencana kemanusiaan karena satu-satunya pembangkit listrik di wilayah tersebut harus ditutup karena kekurangan bahan bakar. Sementara itu Al Jazeera melaporkan bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersumpah untuk menghancurkan Hamas setelah serangan mendadak kelompok bersenjata ini. Dia juga mengumumkan pembentukan pemerintahan persatuan darurat dengan pimpinan oposisi Benny Gantz. Korban tewas di Gaza sejauh ini mencapai lebih dari 1.200 orang, sedangkan korban tewas di Israel mencapai 1.300 orang. Kementerian Dalam Negeri Gaza melaporkan serangan udara Israel terhadap sebuah gedung perumahan di kamp pengungsi telah menewaskan setidaknya 45 orang dan melukai puluhan lainnya. Juru bicara Kementerian Eyal Bozum mengatakan militer Israel mengebom pusat kamp Jabalia yang padat penduduknya pada Kamis 12 Oktober 2023. Gedung itu dipenuhi puluhan orang yang telah melarikan diri dari serangan bom berat di bagian lain jalur Gaza dan mencari perlindungan di sana. Bozum mengatakan jumlah korban tewas kemungkinan akan terus bertambah karena petugas pertahanan sipil masih mengevakuasi jenazah dari reruntuhan dan menghitung para korban. Anadolu Agency seperti dikutip di Al Jazeera mengatakan para korban termasuk anggota dari 2 keluarga yang diidentifikasi sebagai Shihab dan Abu Hendan. Pasukan Israel pada hari Sabtu meluncurkan kampanye militer berkelanjutan terhadap jalur Gaza sebagai respon terhadap serangan kelompok Palestina Hamas dan di wilayah Israel. Setidaknya 100 orang juga dijadikan sandera oleh Hamas selama serangan mereka. Hamas mengatakan serangan tidak presiden ini sebagai balasan atas penyerbuan Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur yang diduduki dan kekerasan oleh pemukim Israel terhadap warga Palestina. Kementerian Kesehatan Gaza pada Kamis mengatakan bahwa 1.537 warga Palestina termasuk 500 anak-anak dan 276 perempuan telah tewas dan 6.612 lainnya terluka dalam serangan udara Israel di enklave yang terkepung ini. Israel telah memperlakukan blokade total terhadap Gaza, memutuskan pasokan air dan listrik enklave tersebut dan memperburuk kondisi hidup di wilayah yang efektif berubah menjadi penjara terbuka sejak tahun 2007. Menteri Energi Israel Katz
pada Kamis mengatakan bahwa listrik, air, dan bahan bakar tidak akan disediakan di Gaza sampai semua sandera mereka dibebaskan. Pengepungan Israel dianggap sebagai kejahatan perang berdasarkan hukum internasional. Al Jazeera melaporkan bahwa malam hari dari serangan Israel telah dimulai di wilayah yang terkepung ini. Demikian Top 5 untuk informasi selengkapnya. Anda bisa membaca harian Mistar dan mistar.id. Saya Vanessa Marpau, sampai jumpa.